bagusnya pakai cuka apel bunda. Kalau GERD itu kita bagusnya pakai cuka apel. Tapi cuka apel itu tidak boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi bunda kan 53 tahun, ada jantung koroner. Sebelum bunda konsumsi cuka apel untuk menterapi GERD-nya, dari aku bunda cek dulu berapa kadar ginjal bunda, si fungsi ginjal bunda berapa, EGFR kreatininnya. Kalau kreatinin sama EGFR bunda itu ternyata EGFR-nya keluar di bawah 80, bunda nggak bisa dulu minum cuka apel, walaupun saat ini bunda GERD dan membutuhkan cuka apel. Penggantinya bunda pakai betain HCl untuk terapi GERD-nya, 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Nah, untuk perjantung koroneran, yaitu vitamin D3K2 bunda di 20.000 IU, kemudian tuh magnesium, pakai magnesium taurat bunda. Jadi magnesium yang paling bagus untuk jantung dan sekitarnya tuh magnesium taurat, tapi di Domi Klinik lagi habis. Terus bunda pakai apa bunda? Natosera bun. Natosera pakai natosera, liposomal natosera, itu dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Selama ini teman-teman tuh baru main di natosera keluaran Dr. Bes yang 4000 FU. Sedangkan teman-teman kalau di jurnal yang terbaru untuk mengatasi jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah di jantung karena plak, minimal kita harus konsumsi 10.000 FU. Itulah kenapa Domi Klinik satu-satunya yang menyediakan liposomal natosera di dosis 12.000 FU gitu. Jadi itu aku merekomendasikan ini untuk teman-teman yang sudah jantung koroner. Tapi bunda hanya boleh konsumsi ini kalau bunda nggak lagi konsumsi obat pengencer darah. Kalau bunda dikasih obat pengencer darah sama dokter jantungnya, entah itu Aspilet, entah itu Clopidogrel, warfarin, bunda nggak boleh minum ini. Bunda pilih aku atau dia. Bunda mau konsumsi ini atau obatnya dokter jantung, tidak boleh dijadikan satu. Misalnya dom saya udah konsumsi obat jantung, dokter jantung aja lah dom, ya sudah, berarti bunda nggak konsumsi ini. Selanjutnya bunda ganti sama omega 3 fish oil sama niacin. Itu bagus bunda untuk jantung koroner. Vitamin D3K2, magnesium, omega 3 fish oil minimal 2000 mg. Kemudian niacin bunda tahu niacin tak? Niacin tuh B3 ya. B3 ini terkenal banget ya. Kalian kalau belum kenal niacin berarti kalian mainnya nggak jauh nih. Tongkrongannya tuh nggak jauh, tapi di mana niacin nggak tahu dah. Nah, pokoknya anggap aja aku punya niacin ya kakak. Ini adalah botol niacin. Niacin itu bagus banget untuk meregulasi kolesterol. Jadi triglyceridanya kakak yang ketinggian diturunin, HDL kakak yang untuk melindungi jantung tuh dinaikin. Jadi dia bagus untuk jantung koroner. Omega 3 fish oil itu bagus. Kemudian kunyit bunda. Kunyit sama black pepper itu bisa bunda konsumsi untuk memperbaiki kondisi plak di jantung. Baik, kakak pokoknya ini ada 99 pertanyaan kan ya. Yang pertanyaannya nggak bisa aku jawab, aku mohon maaf lahir batin kakak ya. Tidur besok weekend. Aduh, kakak jangan ganggu konsentrasi aku dong. Dok, cara minum magnesium taurat berapa? 1 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore. Dok, bapakku lagi kemo, baik. Kakak kemonya karena kanker apa kakak? Bisa minum vitamin apa? Kakak, si kanker, semua teman-teman yang kanker, kalau mau konsumsi vitamin D3K2, wajib apa kakak Elizabeth? Betul, periksa dulu kalsium dalam darahnya. Aku bolak-balik aku bilang kakak Elizabeth ya. Kalau kakak lagi kanker, mau konsumsi vitamin D3K2, harus cek dulu kalsium dalam darahnya. Kalau kalsium dalam darah ayah kakak itu normal, sok atuh konsumsi vitamin D3-nya di 50.000 IU. Kakak etalase Domi Klinik dan Dr. Mia Ayu itu menyediakan vitamin D3 50.000 IU, tapi tidak boleh aku tampilkan di etalase. Kenapa? Karena aku takutnya kakak sembarangan beli, nanti kakak kena efek sampingnya. Setiap kakak di sini yang mau beli vitamin D3 50.000 IU harus nyetorin dulu nilai kalsium dalam darahnya ke aku. Kalau kalsium dalam darah kakak normal, baru aku ACC untuk kakak membeli. Tapi kalau kakak nggak ada nilai kalsium, aku nggak mau ngasih. Itu adalah bentuk upaya aku untuk mengurangi keracunan vitamin D3 kakak ya. Jadi untuk teman-teman yang kanker, kalau kakak yakin kalsiumnya normal, kakak konsumsi vitamin D3 minimal 50.000 IU. Magnesiumnya pakai yang glycinet. Kakak mah nanya nggak ada berat badannya ya kakak. Kalau berat badan ayah kakak di 60 kilo, kakak pakai nih magnesium glycinet ini super strength, maximum strength, 3 kapsul per hari. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian zinc kakak nggak bilang ini kankernya apa ya, tapi coba kakak pakai zinc, quercetin, vitamin C,
vitamin C antioksidan ya kak, jadi bagus untuk kanker. Quercetin antiinflamasi, bagus untuk kanker. Zinc, quercetin, vitamin C, 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Kemudian probiotik. Kak, tadi apa kak? Probiotik yang aku anjurkan untuk teman-teman yang kanker autoimun apa? Probiotik dari Lactobacillus reuteri, 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Lactobacillus reuteri aku anjurkan sekali kakak ya. Kemudian kalau masih ada rezeki kakak tambahin omega 3 fish oil dan glutathione sebagai antioksidan. Malam dong, suplemen apa untuk obesitas? Vitamin D3K2, magnesium, cuka apel jika tidak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, berberin, 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore, benfotiamin, 1 kapsul sudah makan siang, dan L-carnitin sebelum olahraga kakak konsumsi untuk pembakaran lemak lebih optimal. Kemudian kalau kakak masih craving sugar, kakak ganti dengan MCT oil untuk mencegah keinginan kakak untuk makan gula. Kakak Rafa, dok bagaimana cara mengetahui perbedaan radang usus dan SIBO? Kakak Rafa, SIBO itu bagian dari radang usus. Kalau SIBO itu khasnya kakak Rafa nggak bisa makan sayur dan buah. Kakak akan sangat menderita kalau kakak makan sayur dan buah untuk teman-teman SIBO. Kakak bakal jadi bloating parah, kembung, begah, sebah, mau meledak, perut kakak jadi kembung banget, jadi kayak buncit. Itu adalah ciri khas SIBO. Setelah makan sayur dan buah, kakak jadi kembung, begah, sebah, lebih heboh daripada sebelum kakak makan sayur dan buah. Ciri khasnya itu. Kalau radang usus, dia memang kembung kalau makan fiber, tapi nggak heboh gitu ya kak. Tidak terjadi peningkatan signifikan. Tapi kalau SIBO tuh kayaknya heboh banget gitu kak. Dok, suplemen buat orang TB paru pendampingan obat dokter apa? Baik, kakak ini karena sudah mau udahan ya, jadi aku jawabnya pelan-pelan, cepet-cepet kakak ya. Salah. Yang pertama, TBC paru, nih ya, intinya adalah functional medicine mah mudah kakak. Semua kondisi autoimun, berarti TBC paru autoimun kakak ya. Semua kondisi autoimun atau kondisi yang terkorelasi dengan imunitas kita, TBC paru itu bukan autoimun, tapi dia terkorelasi sama imunitas kita. Teman-teman yang leaky gut, teman-teman yang alergi kronik berkepanjangan, itu kalian tuh mah konsumsi 5 formula. 1 cup vitamin D3K2 untuk TBC paru minimal di 30.000 IU. Magnesiumnya pakai yang glycinate kakak. Aduh, berapa berat badannya nggak dikasih tahu. Pokoknya kayak tadi lah ya, pilih berat badannya magnesium sesuai dengan berat badan ya kakak ya. Kemudian zincnya quercetin, zinc quercetin vitamin C 1 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore. Kemudian tuh kakak konsumsi probiotik. Untuk yang TBC paru, probiotiknya dari Naturbell, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Nah, tambahan khususon untuk masalah paru, kakak pertimbangkan konsumsi Mictixtol. Mictixtol sama NAC regulator. Ini bagus banget untuk detoksifikasi organ paru kakak. Mictixtol 1 kapsul sudah makan, dan NAC regulator 1 kapsul sudah makan, itu antioksidan untuk paru-paru kita. Kakak boleh menggabungkan vitamin tadi beserta dengan obat TBC-nya. Dom, zinc boleh dikonsumsi selamanya di rangkaian Quarto Formula. Zinc itu bukan suplemen seumur hidup ya kakak. Tapi kalau kakak beda cerita, kalau kakak kanker autoimun, kakak konsumsi zinc seumur hidup gitu. Kok aku udah mulai ngantuk kakak ya? Aku kayaknya kakak kita udahan dulu boleh nggak? Aduh kakak, aku tuh ngerasa bersalah kakak ya kalau nggak jawab pertanyaan, tapi aku kok kayaknya udah berat-berat gitu ya. Dom, suplemen ibu hamil 7 minggu dong. Tanda serunya banyak banget. Ada paket nggak dong? Kakak Monton, mohon maaf, aku sebenarnya ada paket hamil, tapi aku lagi habis paket hamilnya kakak. Kak, yang penting tuh ibu hamil itu ya kak, konsumsi vitamin D3K2, magnesium, metilfolat, ada di etalase ya kak. Vitamin D3K2, magnesium, metilfolat, sama omega 3 fish oil tuh kakak konsumsi tuh, gitu. Kakak ini pertanyaan sama ya, kakak Sostenis, kakak Virginia, Dom, kalau kreatin 3,3, aduh, asam uratnya 9, curiga batu, baiknya dikasih suplemen apa? Dok, tolong nanya, anak saya umur 22, EGFR-nya 84, kreatinin 1,2, D334, asam urat 6,7, apa yang harus dilakukan? Kak, yang pertama ya kak, aku punya banyak banget pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Dokternya sama, suplemennya hampir sama, tapi progresnya tuh berbeda-beda.
Ada pasien penurunan fungsi ginjal bahkan 1 bulan itu udah naik signifikan 7 poin, 10 poin tuh ada. Tapi ada pasien yang 3 bulan sampai 6 bulan nggak naik-naik, EGFR di situ aja. Apa poin yang penting kak? Karena tergantung pola makannya. Semakin kakak concern sama pola makan kakak, semakin cepat EGFR kakak naik gitu. Kalau kakak Vincent, kalau usia masih 22, EGFR 84, tidak ada penyakit autoimun, hanya mungkin karena stres ya kehidupan gitu ya kakak ya, mungkin karena kurang tidur, sibuk belajar gitu. Ini mah bisa recovery secara sempurna kalau 84 mah. Yang penting anaknya titip pesan, jangan makan gula nak, jangan makan gula, junk food, jangan begadang nak, jangan merokok, olahraga, jaga kesehatan. Itu mah anak umur 22 tahun mah selama nggak ada autoimun, kanker leaky gut mah dia akan recovery sendiri, dia bisa bagus sendiri. Aku pernah posting tentang Viti ini ya kak, ada anak 20 tahun, fungsi ginjalnya bahkan di 69 kakak. Itu bisa recovery sempurna dengan jaga pola makan yang aku sebutkan tadi. Konsumsinya vitamin D3K2 di 20.000 IU, kemudian magnesium, kakak pakai magnesium glycinate, kemudian kasih astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, kemudian grass fed kidney ini 2 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Jangan makan junk food, ultra processed food. Ini mah bisa sembuh sempurna kakak Vincent, nggak usah dikhawatirkan. Yang penting anaknya mau kooperatif jaga pola makan. Nah kalau untuk kakak Virginia, ini kasusnya berat kakak Virginia. Kreatinin 3,3. Kakak Virginia, kakak coba cari kalkulator online EGFR. Nah di situ ada kakak masukin kreatininnya, kakak masukin usianya, kakak masukin jenis kelaminnya. Nanti dengan kalkulator itu akan menghitungkan berapa EGFR-nya. Aku nggak tahu usianya berapa, tapi kalau kreatinin 3,3, ini mungkin EGFR-nya udah di 20 ya kakak ya, 20-an ke bawah kakak ya. Ini kasus berat ya kakak. Tentu aja suplemennya harus mendalam, tapi aku harus tahu profil pasiennya, bagaimana indeks massa tubuhnya, tekanan darahnya, kemudian bagaimana HbA1c-nya itu aku harus tahu secara keseluruhan. Tapi yang jelas kakak Virginia, semakin turun fungsi ginjalnya, semakin butuh suplemen vitamin D3K2 dan magnesium. Untuk kakak-kakak di sini dengan kadar EGFR di bawah 60, kakak beli di apotek namanya calcitriol. Calcitriol itu bentuk vitamin D3 yang tidak aktif, yang aktif. Jadi kalau kakak EGFR di bawah 60, kakak langsung konsumsi calcitriol, vitamin D3 yang aktif. Tapi kalau kakak EGFR di atas 60, kakak konsumsinya yang dalam bentuk soft gel, dalam bentuk suplemen vitamin D3K2. Semakin kurang fungsi ginjalnya, berarti kakak membutuhkan vitamin D3 dalam bentuk kalsitriol, magnesium glycinate minimal 500 mg, kemudian kakak konsumsi akasia pure powder 1 kapsul 1 sendok teh sebelum makan pagi dan sore, kemudian tuh astragalus 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore, dan grass fed kidney 4 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan pagi dan sore. Itu adalah suplemen yang dapat mendukung fungsi ginjal. Cuman kakak kenapa kok bisa kreatinnya 3,3? Kakak cari tahu apa penyebabnya. Apa karena diabetes, apa karena autoimun, kanker, atau karena jantung koroner, itu ada penyebabnya. Nah, suplemen spesifik itu tergantung dari penyebab spesifiknya apa. Tapi yang paling penting kakak konsumsi tadi. Ingat ya teman-teman, kalau kalian penurunan fungsi ginjal itu udah harga mati, kalian nggak boleh makan gula, nggak bisa lagi makan buah berlebihan, itu nggak bisa. Jangan makan lagi sayuran yang warnanya hijau, itu nggak bisa. Itu ya kakak. Kakak mohon maaf lahir batin ya, semoga bisa menjawab pertanyaan. EGFR 17, curiga batu. Kalau batunya besar sekali, kakak konsultasi ke dokter urologi untuk diapain kakak. Biasanya kalau batunya besar sekali, dokter urologi akan melakukan operasi. Tapi sebelum dioperasi, dokternya akan meminta pendapat dari dokter penyakit dalam, apakah setelah operasi harus dilakukan cuci darah dulu, agar soalnya kalau setelah operasi tuh EGFR bisa turun banget ya kakak. Jadi banyak banget pasien yang memang setelah operasi harus cuci darah, atau sebelum operasi cuci darah dulu baru operasi. Itu harus melakukan penilaian dari dokter penyakit dalamnya. Jadi kakak silahkan untuk konsultasi dulu, aku bantu suplemen yang aku sebutkan tadi. Begitu ya kakak. Kakak mohon maaf lahir batin, aku udahan dulu. Kakak Dia, aku terima kasih banget kakak Dia udah bantu kakak Dia udah bantu aku untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kakak Nur,
Dok, akun lain Domi Klinik punya dokter juga, mau pesan di sana karena suplemen di akun ini habis. Hah? Kakak emang ada akun Domi Klinik yang lain ya? Kakak, aku nggak punya kakak ya, aku akun Domi Klinik. Di Domi Klinik itu dokternya cuma aku doang ya kak, aku tuh kerja sendiri ya kak ya, jadi aku nggak punya. Domi Klinik itu yang ada di akunnya ada terkorelasi sama akun aku itu Domi Klinik, dan di Domi Klinik nggak ada dokter lain kakak gitu ya. Jadi hati-hati ya kakak ya, mungkin produknya fake atau menggunakan nama itu bisa. Kakak Putu terima kasih.